Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di gesrek.com, diskusi dan edukasi anti stres. Duh, maaf nih teman-teman nih, soalnya sibuk banget nih bikin lagi develop platform ya. Oke, sekarang untuk di video kali ini penjelasan tentang candlestick Jepang. Tapi dibikin part-part aja ya, soalnya kalau dijadiin satu terlalu panjang banget. Jadi disimak aja ya teman-teman ya, biar paham, biar benar-benar paham. Nah, yaudah, oke, lanjut. Candlestick Jepang episode 1 teman-teman. Oke, candlestick Jepang. Candlestick adalah teknik analisa yang berbentuk grafik visual dengan bodi dan sumbu untuk merekam pergerakan harga pada pasar di negara Jepang. Yang menemukan itu namanya Munaheso Homa pada tahun 1700-an. Dia itu pakai teknik ini untuk dicatat, untuk catat pembukuan dia tuh, dagang berasnya tuh dalam satu hari gitu teman-teman. Jadi karena di Jepang namanya candlestick Jepang. Nah, sekarang kalau ini namanya grafik batang ya teman-teman ya. Kenapa di compare sama grafik batang? Soalnya candlestick Jepang itu lebih mirip sistemnya itu sama grafik batang. Candlestick Jepang lebih mirip sistemnya sama grafik batang. Tapi kalau dilihat-lihat candlestick Jepang sama grafik batang nih tuh kelihatan ya teman-teman ya. Kayak lebih enak ngeliat grafik batang apa candlestick ya? Pasti candlestick lah ya. Soalnya candlestick Jepang itu menawarkan perspektif visualisasi yang lebih baik untuk membantu menganalisa aktivitas pasar daripada grafik batang gitu teman-teman. Di bawah ini perbandingan antara candlestick Jepang dan grafik batang. Oke, lanjut. Sekarang psikologinya nih ya teman-teman ya, psikologinya ya. Di sini kelihatan ya kalau untuk bullish ya, bullish candle ya. Bullish candle itu dia itu yang untuk yang hijau ya, untuk yang buy. Dia itu saya coba terangin di sini ya. Nih, di sini nih dia open. Terus dia naik ke atas. Terus dia turun lagi ke bawah sampai ke sini nih. Habis itu dia naik lagi ke atas sampai sini, high-nya, tertingginya. Nah, terus dia balik di sini dan dia ditutup harganya ditutup kayak begini. Cara bacanya gitu, teman-teman. Ini juga sama kayak yang tadi nih, yang bearish-nya nih ya, yang sebelahnya. Yang bearish candle ini sama juga. Dia open di sini, dia turun dulu ke bawah. Setelah itu dia naik dulu ke atas sampai sini lagi. Habis itu dia turun lagi dan dia berhenti di sini. Close-nya ada di sini. Gitu, teman-teman. Cara bacanya jadi udah paham ya semuanya ya. Itu untuk satu candle. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau yang grafik batang sama, cuma dia agak gimana ya, agak susah nih dia kalau dia untuk yang ininya itu yang ada di sebelah kirinya itu untuk open, sedangkan kalau yang ini ada di sebelah kanan itu untuk close. Kalau untuk tinggi naik turunnya sama, paling atas dan paling bawah. Tapi kalau open ada di kiri, kalau close ada di kanan. Kalau grafik batang kayak begitu. Cuma kalau divisualisasiin agak susah nih, soalnya ada yang nggak kelihatan teman-teman. Kita back dulu ya, kita cek dulu. Oke, di sini nih. Nih, ini ada yang nggak kelihatan nih. Kalau grafik batang dia kayak begini, ini nggak kelihatan nih. Terlalu terlalu sempit ya. Kalau candle kan kelihatan ya, jadi doji ya kalau itu ya. Kalau ini grafik batang kayaknya kurang jelas, visualisasi lebih baik, lebih benar di candlestick gitu teman-teman. Sekarang model candlestick dapat diandalkan di semua jangka waktu time frame. Beberapa pola seperti morning star, evening star, dan harami itu jarang kelihatan teman-teman, karena dia butuhin gap. Nah, apa itu gap? Oke, kita lanjut ya.
Gap itu adalah jeda teman-teman. Jadi the gap itu adalah ada jeda, dia ada ruangan nih. Ini namanya gap nih. Kan tadi kan kita udah belajar latihan untuk ini ya, untuk ngelihat apa? Cara baca candle ya. Jadi kalau yang ini dia kan ini bearish ya. Kalau yang ini bearish. Ini bearish ya. Ini bearish. Berarti otomatis dia opennya di sini, close-nya ada di sini. Walaupun dia naik dulu sampai mentok ke sini dan dia turun di sini sampai sini, terus dia close di sini, dia otomatis open lagi ada di sini karena dia close-nya di sini gitu teman-teman. Nah, ini sejajar. Nah, kalau dia sejajar seperti ini, dia nggak ada gap. Namanya dia nggak ada gap karena dia sejajar gitu teman-teman. Sedangkan kalau yang gap ya nih, kalau yang gap ini aduh maaf tuh teman-teman. Nih, ini yang gap nih ya. Geser dulu. Ini gap. Gap ini dia ada ruang. Dia ada ruang kosong nih di sini nih. Dia nggak sejajar. Close terakhir dengan open terakhir itu dia nggak sama. Ini nah kalau ini kan bearish nih. Kalau ini bearish berarti dia naik ya ke atas ya. Bearish ya. Nah, sekarang kita coba di apa sih yang terjadi dengan ini gitu ya. Pertama dia open di sini. Terus dia melakukan naik. Ya, melakukan naik dan dia melakukan turun lagi sampai sini. Dan dia melakukan naik lagi sampai sini nih. Nih, dia close di sini nih. Yang di bodinya ini. Tiba-tiba dia open lagi ada di sebelah sini, teman-teman. Dia opennya nggak di sini gitu. Dia ada ruangan di sini. Itu yang dinamakan gap, teman-teman. Jadi kalau gap itu jadi penutupan harga itu nggak sejajar dengan pembukaannya. Kalau nggak ada gap, kalau nggak pakai gap, nggak ada gap, itu sejajar dia. Penutupan dan pembukaan itu sejajar. Tapi kalau gap itu penutupan dan pembukaan tidak sejajar. Nah, gitu udah paham ya teman-teman ya bedanya ya. Udah paham sekarang? Kalau udah paham kita lanjut lagi nih. Salah satu apa ya, ini salah satu andalan saya juga nih ini buat bantu kita untuk menentukan open posisi nih. Untuk ngeliat pergerakan harga, kekuatan power pergerakan harga nih, namanya engulfing. Engulfing ini syaratnya itu rata-rata itu karena dia ada yang namanya gap. Nah, biasanya setelah dia tercipta gap, itu dia bakalan ada yang namanya kekuatan yang melebihi, yang overdosis. Sama kayak waktu pas lagi di video yang pergerakan harga dan level area harga yang nggak pakai indikator. Itu juga sama. Dia itu sebelumnya itu dia ada apa ya? Nggak seimbang gitu, ada gap. Dia ada gap nih. Nah, ini penting nih. Ini salah satunya bearish engulfing. Cuma kalau untuk dibahas selanjutnya kepanjangan tapi nanti di episode selanjutnya ada tentang pembahasan ini. Soalnya di teorinya juga udah ditulis ada pembahasannya. Jadi kayaknya cukup sampai sini dulu nih, udah 9 menit. Gak usah kepanjangan juga, dibikin per episode aja biar enak dipelajarinnya juga, biar nggak terlalu kumuh, nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Sekali lagi mohon maaf nih kalau misalkan ada salah kata soalnya lagian juga mohon maaf juga nih, aduh saya belepotan nih ngomongnya nih. Iya pusing. Lagi pusing. Itu tetap aman aja ya, soalnya lagi covid nih, lagi pandemi. Di rumah aja, kata Pak Presiden, di rumah aja. Apalagi ya, mau ngomong apa lagi ya, ya platform juga ditunggu aja.
Untuk selanjutnya itu di episode 2-nya itu ada tentang doji. Jadi ditungguin aja video selanjutnya yang episode 2-nya tentang doji. Terus habis itu awal gak ada lagi sih. Kayaknya itu aja. Buat buat materi-materi teori-teorinya nanti bisa dicek lagi di website kita di www.gestrek.com, diskusi dan edukasi www.gestrek.com. Di situ ada semua tentang informasi-informasinya. Ya udah kayak gitu aja deh. Bingung juga mau ngomong apa, ntar kelamaan deh videonya. Akhir kata mohon maaf sekali lagi kalau ada salah. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Profit.